Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, kelas 5C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Untuk di sini saya akan membuat video mengenai pengujian dari DHCP server, DNS server, dan juga FTP server. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat mesin Debian dan juga sudah melakukan konfigurasi untuk DHCP servernya. Nah, langsung saja saya akan memasukkan perintah untuk masuk ke dalam direktori di si DHCP-nya dengan masukkan perintah nano/etc network interface. Nah, di sini sebelumnya saya sudah masukkan IP atau IP address pada ETH0 dan juga ETH1. Nah, di sini saya memasukkan IP pada ETH0 dengan ketentuan NIM dan juga diikuti semester, yaitu pada digit ketiga dan juga keempat. Di sini jadinya untuk IP address-nya yaitu 192.168.87.5. 87 itu NIM saya. Kemudian untuk ETH1-nya saya buat IP baru yaitu 192.168.43.1. Nah, karena sudah saya masukkan, langsung saja saya keluar, kemudian saya masuk ke dalam CD atau direktorinya DHCP dengan masukkan perintah cd/etc DHCP. Kemudian saya masukkan perintah ls. Nah, pada konfigurasi yang saya lakukan sebelumnya, di sini saya juga sudah melakukan bentuk konfigurasi, salah satunya yaitu copy paste, di mana copy paste DHCP konfigurasi menjadi dhcpd.conf.backup. Kemudian kita masuk juga ke nano/etc dhcpd.conf. Nah, untuk di direktori dhcp.konfigurasi ini, di sini saya sudah memasukkan range untuk IP-nya yaitu 10 host, di mana dimulai dari 192.168.43.80 sampai 192.168.43.90. Jadi untuk range-nya 10 host. Kemudian langsung saja kita cek untuk statusnya ya. Kita cek statusnya terlebih dahulu dengan cara perintah etc init.d isc dhcp server status. Nah, di sini untuk statusnya sudah aktif. Maka insya Allah untuk konfigurasi yang saya lakukan di DHCP server sudah bisa masuk atau sudah berhasil. Untuk pengujiannya kita lakukan dengan cara ping. Di sini saya ping untuk gateway-nya di ETH1 yaitu 192.168.43.1 dan kita tekan enter. Nah, di sini untuk pengujiannya saya ping di ETH1 sudah dilihat bahwa hasil pingnya berhasil, yang menandakan bahwa konfigurasi di DHCP server yang saya lakukan sudah berhasil. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengujian terhadap DNS server. Sebelumnya saya sudah membuat konfigurasi pada DNS server. Langsung saja kita cek, di mana selanjutnya saya akan masuk ke dalam masukkan perintah cd etc bin, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam direktori bin, di mana di bin ini saya melakukan konfigurasi DNS server. Langsung saja saya masukkan perintah nano db192, di mana pada file db ini saya sudah melakukan
konfigurasi dengan mengganti localhost menjadi nama domain saya, yaitu nama domain saya nanda875.com. Kemudian pada DB yang kedua yaitu DB nanda875. Nanda875. Nah, di sini untuk pada file db nanda875 juga sudah saya ganti untuk localhost menjadi nama domain saya, yaitu nanda875.com. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam zone-nya dengan memasukkan perintah nano name.conf.defaultZones. Nah, pada file zone saya juga sudah memasukkan untuk nama domain saya, yaitu nanda875.com yang terletak pada file db nanda875. Kemudian untuk zone yang kedua saya masukkan IP address dari nama domain saya, hanya 3 biner yang pertama, yaitu 192.168 kemudian 87 yang terletak pada file db192. Langsung saja kita coba cek uji menggunakan perintah ns lookup. Yang pertama nama IP ya, 192.168.87.5. Kemudian di sini dapat dilihat untuk hasil ns lookup pada IP address terdapat informasi mengenai server dan juga address, kemudian nama domain yaitu www.nanda875.com. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada ns lookup dengan nama domain saya. Nah, di sini saya sudah mengecek menggunakan ns lookup diikuti dengan nama domain saya yang menampilkan informasi mengenai name domain dan juga address atau IP address dari domain. Untuk yang terakhir, pengecekan menggunakan ns lookup diikuti dengan www kemudian nama domain. Nah, pada ns lookup dengan www nama domain juga terdapat informasi mengenai name address atau nama domainnya dan juga address dari IP domain saya. Nah, jadi di sini untuk ns lookup sendiri itu cara kerja dari DNS. Yang pertama, DNS resolve melakukan pencarian untuk alamat IP host pada file host. Nah, jika alamat yang dicari sudah ditemukan, maka proses langsung selesai. Nah, ini merupakan cara pertama atau cara yang paling mudah untuk menemukan domainnya. Untuk cara yang kedua, kita bisa lakukan dengan pencarian pada data cache yang sudah dibuat pada resolve. Nah, untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya, bila ada kemudian akan disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan proses selesai. Untuk cara yang ketiga, DNS resolve melakukan pencarian pada alamat server DNS yang telah ditentukan oleh pengguna. Jadi, misalnya kita ingin mencari sebuah domain kita hanya perlu memasukkan alamat saja menggunakan ns lookup. Jadi kita masukkan alamat IP ns lookup dari domain kita menggunakan fungsi ns lookup kemudian diikuti IP, dan juga kita juga bisa menggunakan ns lookup diikuti nama domain dan juga ns lookup www diikuti nama domain. Jadi server DNS sendiri ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Selain itu, ns lookup sendiri digunakan untuk melihat informasi seputar domain name system atau DNS pada sebuah domain dalam internet. Selain itu, ns lookup juga merupakan suatu tools untuk melihat query DNS server yang digunakan dan juga untuk melihat IP address suatu domain name system atau DNS maupun sebaliknya. Nah, tujuan lain dari penggunaan ns lookup adalah melakukan diagnosa jika terjadi permasalahan pada jaringan yang memiliki keterkaitan dengan DNS. Misalnya saja saat kita melakukan konfigurasi, ternyata saat kita melakukan konfigurasi terdapat kesalahan dalam memasukkan
informasi, maka dari itu saat kita uji atau kita cek menggunakan NSLOOKUP, maka hasilnya akan fail atau tidak terdapat kesalahan pada konfigurasinya. Misal saja, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji untuk FTP-nya. Sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi untuk FTP, dan di sini saya akan terlebih dahulu membuat direktori baru. Untuk yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam direktori Nanda 875 FTP, yaitu user baru yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat direktori baru dengan menggunakan fungsi mkdir. Kemudian tuliskan nama direktorinya di sini, misal. Kemudian kita enter. Kita cek menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah untuk direktori Nanda Salsa yang sudah dibuat menggunakan fungsi mkdir sudah masuk. Kemudian kita akan buat direktori baru di dalam direktori Nanda Salsa. Untuk caranya, masukkan perintah id, kemudian nama direktorinya, kemudian kita masukkan perintah mkdir. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya beralih ke Internet Explorer. Sini kita masukkan username yang tadi kita buat, itu Nanda 875 FTP, kemudian passwordnya, kemudian kita logon. Nah, di sini sudah ada direktori Nanda Salsa yang tadi kita buat pada mesin Debian menggunakan perintah mkdir. Kemudian di dalam direktori Nanda Salsa ini ada direktori Nanda Ucup. Kemudian dalamnya kosong ya, karena tidak ada direktorinya. Nah, jadi untuk konfigurasi yang kita lakukan pada FTP sudah berhasil, dan juga direktori yang sudah kita buat sudah masuk ke dalam IP 192.168.87.5. Nah, sekian dari saya, yaitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.